Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Mei. Cuaca akhir-akhir ini tidak stabil, jadi harus lebih hati-hati saat mendaki gunung dan menelusuri sungai. Sebuah kelompok canyoning beranggotakan 10 orang menemui hujan lebat di air terjun Flying Dragon di Pingtung tanggal 20. 5 orang jatuh ke dalam air dan 5 orang menunggu pertolongan di puncak air terjun. Polisi berhasil menyelamatkan 5 orang dan menemukan 2 korban tewas, sementara 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim penyelamat berperang dengan waktu dan melakukan pencarian dengan drone. Lokasi insiden berada pada gunung yang terjal dengan medan yang sulit. Setelah konfirmasi beberapa kali, pendaki wanita dipastikan telah meninggal. Tak lama kemudian, seorang pria juga ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. 经过几次的录影、摄影，发现他姿势都没有改变。那在这样情形之下，研判他应该已经罹难。 Helikopter terbang di atas air terjun dengan teknik hovering sebanyak 2 kloter untuk menyelamatkan 5 orang yang terjebak dan diantar ke bandara Pheng Nguyen Taitung. Setelah diperiksa, kelima orang tersebut dalam keadaan sehat dan dibawa ke Pingtung untuk investigasi. Tim 10 orang beranggotakan pemimpin tim senior dan jago canyoning ini berangkat pada tanggal 20 pagi untuk kegiatan melintasi ngarai 2 hari 1 malam. Tetapi mereka segera meminta pertolongan pada sore harinya di mana 5 orang terjebak di atas air terjun dan 5 lainnya hilang. Polisi Pingtung segera mengerahkan tim penyelamat pada pagi hari. Polisi terus melakukan penyisiran pada tanggal 22 pagi dan menemukan banyak pakaian serta perlengkapan pada hilir air terjun setinggi 100 meter dan hulu air terjun 60 meter. Di samping itu, sepasang suami istri juga dikabarkan hilang setelah meninggalkan grup tur di air terjun Ohua di kota perasa Nan Au Ilan. Tim damkar segera melakukan penyisiran skala besar selama 2 hari dan juga mengerahkan penyelam untuk mencari, namun masih belum menemukan jejak pasutri tersebut. Sebuah gelombang front cuaca hujan pelam baru telah mendekat. Mulai hari ini, seluruh Taiwan akan beralih menjadi curah hujan. Namun taifun kedua bernama Mawar tahun ini telah terbentuk Sabtu lalu dan telah menjadi intensitas skala sedang. Kecepatannya juga sedikit meningkat. Apakah taifun akan memengaruhi Taiwan? Informasi ini baru akan lebih jelas pada hari Rabu. Taifun kedua tahun ini yang bernama Mawar masih berada di dekat perairan Guam dan bergerak ke arah utara-barat laut. Kedepannya tekanan tinggi di Samudra Pasifik akan menentukan arah taifun. Informasi terkait apakah taifun akan memengaruhi Taiwan baru akan lebih jelas pada hari Rabu. Akibat pengaruh front awan mulai Senin, cuaca di seluruh wilayah berangsur menjadi tidak stabil. Dampak front cuaca paling kentara sejak Senin malam hingga Selasa. Hujan singkat dalam jangka panjang bertulang turun di bagian barat dan hujan singkat sporadis atau hujan petir turun di wilayah lain. Kawasan sentral, selatan, dan tenggara masih akan turun hujan pada hari Rabu. Forum Kesehatan Dunia akan diadakan di Jenewa, Swiss sejak tanggal 21. Taiwan tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota pengamat selama 7 tahun berturut-turut. Sebelum pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengadakan konferensi pers internasional di negara setempat untuk menyampaikan protesnya. Sekjen WHO menyampaikan bahwa isu partisipasi Taiwan harus diputuskan oleh negara-negara anggota. Tepat sebelum Forum Kesehatan Dunia atau WHA dimulai, MOHW membuka konferensi pers internasional di Jenewa, menyebut Taiwan baru menerima undangan konferensi dan hal ini telah melanggar tujuan pembentukan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang akan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat global. Sebelum forum dimulai, WHA mengadakan kegiatan jalan kaki demi kesehatan tepat di depan pusat WHO. Secara kebetulan, tim Taiwan bertemu dengan Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. So would you support Taiwan to join WHO? If member states, we have 194. If they vote in favor, that's their duty, you see. So the member states, they should vote in favor. So it's up to the member states. It should get enough So would you votes to support join. Taiwan to Tedros sempat dikelilingi warga Taiwan yang menyatakan keinginan bergabung dengan WHO, tetapi dia kembali menyebut hal tersebut ditentukan oleh negara anggota. Sama sebelum forum dimulai, delegasi Tiongkok juga membuka konferensi pers, menegaskan larangan Taiwan menghadiri WHA sebagai pengamat mendapat dukungan dari masyarakat global. Namun, selain negara diplomasi Taiwan, Amerika Serikat, Inggris, Serikat Eropa, Kanada, dan Australia telah mengeluarkan pernyataan mendukung Taiwan hadir pada WHA sebagai pengamat. Seorang guru di sebuah TK di kota New Taipei disinyalir memberikan obat tidur kepada anak-anak demi kenyamanan disiplin. Ia ditahan polisi sesuai hukum cedera dan penyiksaan anak.
Seorang guru wanita TK di distrik Panqiao, kota New Taipei diduga memberi anak makan obat tidur agar mereka patuh. Kasus ini baru terungkap setelah anak pulang dan melapor kepada orang tua mereka. Sedikitnya 3 anak menjadi korban. Polisi mengirim guru wanita tersebut ke kantor kejaksaan distrik kota New Taipei untuk diproses sesuai hukum cedera, menyiksa, dan menghambat perkembangan anak kecil. Departemen Pendidikan menyatakan bila benar demikian, guru tersebut akan didenda hingga $600.000 Taiwan dan dilarang menjadi staf pengajar seumur hidup. Seorang pria bermargacu kehilangan kendali di sebuah tos serba Taoyuan tanggal 20. Ia menghancurkan barang-barang di toko dan menyerang 2 polisi yang kemudian mengambil tongkat dan memukul pria tersebut berkali-kali, mengakibatkan ia terluka dan berdarah. Ia dibebaskan dengan jaminan $50.000 Taiwan. Sementara polisi yang menegakkan hukum secara berlebihan dengan cara memukul tersebut dijatuhkan skorsing 2 kali. Dalam video terlihat seorang pria berkelahi dengan 2 polisi yang menyebabkan 1 polisi geger otak ringan dan satunya lagi memerdi wajah. Pada tanggal 20, emosi seorang pria diduga lepas kendali dan berbuat onal di minimarket di Chongli. Polisi yang tiba di lokasi segera menyemprotkan air merica, tetapi pria tersebut lari keluar toko dan duduk. Kemudian terlihat polisi memukul pria tersebut dengan tongkat hingga berdarah. Dalam hal ini, kepolisian Chongli menyebut pria bermargacu yang ditangkap terus mengumpat-mengundang kemarahan sehingga emosi polisi lepas kendali dan bertindak berlebihan. Sebelumnya, juga pernah terjadi perselisihan dalam menegakkan hukum oleh kepolisian Chongli. Seorang polisi bermarga Y menggunakan judo jurus sapuan lutut saat razia terhadap guru musik pada April 2021. Untuk kasus kali ini, kepolisian Chongli menjatuhkan catatan peringatan sebanyak 2 kali kepada polisi terkait dan akan diadili atas kasus kekerasan. Sementara ketua kantor polisi dicatat peringatan 1 kali dan wakilnya menerima 2 kali peringatan keras. Namun banyak netizen berpendapat hukuman terhadap polisi terlalu berat dan mempertanyakan bagaimana polisi menegakkan hukum jika tidak boleh membalas saat dipukul di fanpage Badan Kepolisian Nasional. Topik ini mengundang diskusi pro dan kontra yang hangat di medsos. Pakar mensinyalir bahwa emosi polisi bisa saja lepas kendali untuk situasi tertentu, tetapi dalam hati harus tetap berpegang pada batasan hukum. Terutama saat ini, setiap orang telah memiliki ponsel dan semua penegakan hukum akan terungkap di mata umum. Mengenai bagaimana mengukur batasan hukum, pakar menyarankan pengumpulan kasus serupa untuk mencapai penegakan hukum yang tepat. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan puing-puing Titanic. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.